Mulai aja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Alhamdulillah, masih YouTube ya. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah.
Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia kemudahan-kemudahan. Dan di ayat 282 surah Al-Baqarah Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajari kalian ilmu pengetahuan. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya diminta pagi ini insyaallah untuk bicara tentang amalan-amalan di malam qadar. Tapi sebelum saya masuk terkait dengan amalan-amalan di malam qadar atau kiat untuk meraih keutamaan malam qadar, saya ingin sampaikan dua riwayat ya. Yang pertama itu hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim di mana pernah Lailatul Qadar itu dihilangkan pengetahuan tentangnya, artinya Nabi dibuat lupa, para sahabat juga dibuat lupa. Padahal saat itu Nabi mau memberitahukan tentang malam qadar, gara-gara fulan dan fulan berantem. Ini dipahami oleh beberapa ulama. Yang pertama, ada yang memahami berarti malam qadar udah gak ada lagi. Ini pendapat yang pertama. Ini saya sampaikan biar Anda gak kaget bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa malam qadar itu udah gak ada lagi, hanya di masa itu aja. Dengan hadis tadi itu berarti sudah pengetahuan tentangnya dihilangkan, berarti malam qadar udah gak ada lagi. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak, malam qadar masih terus terjadi, karena para sahabat Nabi sepeninggal Nabi masih terus hunting malam qadar itu. Namun hadis tadi menjelaskan betapa pertengkaran seseorang dengan saudaranya itu amat sangat menghalangi keutamaan malam qadar datang kepadanya. Jadi di antara sebab seseorang itu terhalang dari mendapatkan keutamaan malam qadar itu, kalau menurut pada hadis Sahih Muslim tadi, itu adalah tidak akurnya dua saudara atau dua orang dalam hal ini. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini terutama di waktu-waktu akhir bulan Ramadan, di mana potensi malam qadar terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil
Dan sekarang alhamdulillah semua malam ganjil. Ya, ganjil versi Muhammadiyah dan ganjil versi pemerintah. Nah, jangan sampai kita terstatuskan sebagai orang yang sedang berantem, dalam pengertian kalau diberantemin tidak apa-apa, masih tidak termasuk. Kan ada orang itu nggak mau berantem, maunya damai aja, cuman diberantemin. Nah, kalau kita diberantemin tidak masuk dalam kategori yang terhalang dari mendapatkan keutamaan malam qadar itu. Atau kita terpaksa mengambil sikap untuk menjaga jarak dengan seseorang bukan karena memutus, tapi lebih kepada karena menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul kalau itu terjadi. Itu yang sering saya sampaikan kepada panjenengan, jangan mengambil sikap memutus, tapi lebih kepada menghindari hal-hal buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Itu seperti itu. Saya ulang ya, bukan memutus itu, tapi lebih kepada. Tapi kita tidak menuduh seseorang itu jelek atau buruk, tidak. Tapi biasanya kalau ketemu itu mesti ada hal buruk yang terjadi, atau fitnahnya terlalu besar. Jadi kalau ketemu fitnahnya terlalu besar, misalnya ketemu mantan. misalnya. Jadi karena itu fitnahnya terlalu besar, maka enggak, menghindarinya bukan karena memutus, tapi lebih kepada menghindari fitnah yang mungkin muncul kalau ketemu. Pokoknya bersihkan hati dari aneka kebencian yang tanpa alasan itu. Dan kalaupun ada hal yang memang kita tidak suka, lebih kepada sikap buruk yang mungkin muncul kalau ketemu, itu aja. Dan saya ulang, jangan mengambil sikap memutus. Itu yang pertama gitu. Ya, jadi kalau diajak berantem sama saudara, jangan diladeni. Nanti aja setelah Ramadan. Enggak ya. Status kita terstatuskan sebagai yang berusaha damai lah. Gitu, seperti itu nggih. Dahniyo itu apa? Adapun kok masih dimusuhi juga, ya wis, itu urusan dia lah, itu kan urusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat yang kedua itu kan ini hadisnya Bukhari diantaranya, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga diantaranya, dan ada satu lagi rawinya itu gharib ya. Jadi riwayatnya gharib ada dalam beberapa riwayat berkaitan dengan masalah ini, yaitu berkenaan dengan berkenaan dengan ketika malam qadar itu pada awal mulanya. Mohon maaf, saya ulang. Malam qadar itu kan erat hubungannya dengan malaikat turun, malaikat rahmat turun. Kalau bahasa Al-Qur'annya tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Nah, ada beberapa sebab kenapa malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke rumah seseorang. Padahal malam qadar itu momen di mana malaikat rahmat berhamburan turun ke muka bumi ini. Dan menurut penjelasan sebagian para ulama, kalau sampai orang itu disalami oleh malaikat Jibril di malam qadar itu, dia akan meneteskan air mata, katanya begitu. Itu tanda orang di malam qadar itu disalami oleh malaikat Jibril di malam itu, biasanya dia akan meneteskan air mata. Biasanya gitu. Tapi ini bukan hadis, kata para ulama gitu. Nah, ada beberapa sebab kenapa malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah itu. Yang pertama, karena ada anjing di dalam rumah itu. Jadi kalau ada anjing di dalam rumah itu, malaikat rahmat tidak mau masuk. Malaikat Jibril tidak mau masuk. Satu. Yang kedua, dalam riwayat yang ada ya, itu malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patungnya, yang ada patung yang dipajang. Terus kata malaikat Jibril, saya mau masuk, tolong Muhammad tutup matanya. Jadi patungnya suruh nutup matanya. Kan ada patung ditutup matanya, itu baru malaikat Jibril mau masuk. Patung itu berarti tiga dimensi, bukan 2 dimensi. Itu yang sampai kepada kita riwayatnya ya. Karena ada anjing di dalam rumah, yang itu malaikat Jibril pernah tidak kunjung datang menyampaikan wahyu,
kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata malaikat Jibril terhalang masuk gara-gara ada anak anjing mati di bawah ranjangnya Nabi ketika itu. Walaupun ada mata hadis ini gharib ya. Nah, namun begitu itu dikeluarkan oleh pembantunya Nabi, itu baru kemudian malaikat Jibril mau masuk. Itu satu. Yang kedua, patung itu. Malaikat Jibril tidak kunjung masuk gara-gara ada patung. Terus malaikat Jibril memerintahkan agar matanya ditutup. Tidak termasuk patung, itu bonekanya anak-anak. Bukan bonekanya emak-emak ya, bonekanya anak-anak. Bonekanya anak-anak tidak apa-apa. Iya. Boleh tidak apa-apa. Di masa Nabi, Siti Aisyah punya banyak boneka dan malaikat Jibril tetap mau masuk, tidak ada masalah. Ya, itu diantaranya. Kalau mengenai surah, karena ada di kitab Riyadhus Shalihin itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang berbunyi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada hak anjing dan gambar atau foto kalau bahasa kita. Maka mengenai surah ini ulama beda pendapat. Mengenai surah ini ulama beda pendapat. Gambar ini ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, ya maksudnya yang 2 dimensi, termasuk foto-foto. Kalau dipajang, ini pendapat yang pertama. Foto-foto yang dipajang-pajang itu malaikat rahmat tidak mau masuk itu. Iya, ini pendapat yang pertama dulu ya, pendapat yang pertama dulu, nggak mau masuk. Nah, sehingga terus kemudian kalau malaikat rahmat mau masuk ya dicopotin, disimpan di album tidak apa-apa, atau disimpan dalam lemari tidak apa-apa. Yang penting jangan dipajang. Atau pakai hadis tadi, ditutup matanya. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Saya bicara fakta fikih ya. Pendapat yang kedua, kalau 2 dimensi tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang 3 dimensi. Tadi patung tadi itu. Karena tidak ditemukan riwayat bahwa malaikat Jibril itu tidak mau masuk ke dalamnya Nabi itu gara-gara ada gambar. Padahal salah satu istri beliau itu kelambunya itu bergambar bercorak binatang yang oleh Nabi disuruh copot tapi tidak dibuang, dibuat bantal itu, dibuat bantal wisada, dibuat bantal oleh beliau. Terus dalilnya lagi adalah uang dinar, uang dirham dulu itu gambarnya gambar binatang dan Nabi tidak melarang. Berarti itu pendapat yang kedua mengatakan itu 3 dimensi maksudnya, bukan yang 2 dimensi. Kalau ibu sepakat dengan pendapat yang kedua ini, berarti foto nggak apa-apa. Dan yang sampai kepada saya hingga detik ini saya belum pernah baca ya, bahwa malaikat Jibril itu tidak mau masuk gara-gara ada gambar tadi itu yang 2 dimensi. Saya belum pernah baca. Tapi kalau yang patung ada hadisnya, walaupun yang kedua tentang anak anjing tadi ada hadisnya yang secara eksplisit menyebutkan hal itu waqamakol. Pendapat yang ketiga ini yang paling ringan. Yang dimaksud gambar yang malaikat rahmat tidak mau masuk adalah gambar yang disembah maksudnya. Gambar disembah itu misalnya gambarnya yang dituhankan agama sebelah lah misalnya. Ya siapalah atau apalah gitu ya. Jadi apa atau siapapun yang dituhankan oleh agama sebelah, kalau ada gambar itu atau patung itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Malaikat rahmat tidak mau masuk. Itu. Nah ini contoh aja ini. Nah ini maksud saya gini Ibu. Kalau ibu nanya Ustaz termasuk yang mana? Saya termasuk pendapat yang kedua tadi ya. Jadi saya termasuk yang foto itu tidak ada masalah. Karena yang sampai kepada saya hadisnya anak anjing sama nun sewu apa itu patung itu yang saya tahu. Itu pun patung hanya nutup matanya aja. Nah, sementara terkait dengan surah atau gambar atau foto itu belum saya temukan riwayatnya. Sehingga karenanya kemudian apalagi tadi uang dinar, uang dirham di masa itu dia menggunakan corak gambar binatang dan Nabi tidak melarang. Dan itu malaikat rahmat juga tidak terhalang untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Oh, yang almarhum ini kali ya anunya. Halo. Memang nyala masih? Ya sudah. Jadi singkat kata singkat cerita untuk kehati-hatian pokoknya yang sifatnya 3 dimensi itu disterilkan. Dan memang yang paling steril masjid, memang tempat yang paling steril itu adalah masjid. Namun jangan salah bahwa masjid bukan satu-satunya tempat. Saya ulang ya, yang paling steril memang masjid. Saya nggak tahu tahun ini ibu-ibu boleh nggak itikaf di masjid ini? Nggak boleh.
Oh boleh, alhamdulillah. Soalnya ketua DKM-nya menghubungi saya, minta pertimbangan hukum tentang ibu-ibu iktikaf di masjid. Maka saya jawab, kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 187, itu ayat itu secara eksplisit menyebutkan bahwa para istri Nabi secara bergantian dan para istri sahabat secara bergantian itu ikut iktikaf, tapi tidak full. Nah, sependek yang saya baca, full itu sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu iktikaf itu ada contohnya. Di samping ada dalilnya di Al-Qur'an itu sendiri di surah Al-Baqarah ayat 187 itu. Jadi itu diantaranya lah, diantara sababun nuzul ayat itu adalah itu diantaranya. Alhamdulillah kalau boleh. Jadi memang tempat yang paling steril ya masjid memang. Masjid itu tempat yang paling steril lah insya Allah. Walaupun masjid bukan satu-satunya tempat. Kenapa saya bilang bukan satu-satunya tempat? Sependek yang saya pernah baca juga dalam sababun nuzul berkaitan dengan kenapa Nabi kok dibuat lupa tentang kapan malam Qadar itu terjadi. Di samping hadis Sahih Muslim tadi ya, kan ada dua orang yang berantem tadi itu, Fulan dan Fulan tadi itu. Terus sependek yang pernah saya baca adalah karena ketika saat itu diketahui kapan malam Qadar terjadi, itu orang tumpah ruah di masjid. Akhirnya pasar tutup. Iya, jadi yang narik ya gak narik akhirnya. Yang harusnya ngoven nastar gak ngoven nastar itu. Pokoknya sistem sosial itu kayak mandek gitu loh. Kayak mandek karena semua orang tumpah ruah di masjid. Rupanya Allah tidak berkenan. Ini sependek yang pernah saya baca ya. Rupanya Allah tidak berkenan. Jadi Allah berkenannya itu normal aja pas malam Qadar itu. Ya yang beraktivitas lagi ngoven kastengel ya silahkan dilanjutkan. Yang pesanan jahitan banyak ya tidak apa-apa. Yang memang mudik ya mudik tidak apa-apa. Yang penting dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Artinya malam Qadar itu bisa diraih di mana saja sebenarnya. Hanya memang masjid itu yang paling steril dan paling utama memang. Karena kan selama kita berada di masjid itu ada nilai iktikaf itu. Itu ada nilai iktikaf itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu diantara catatan-catatan penting yang pertama berkaitan dengan antisipasi jangan sampai malaikat rahmat itu udah mau masuk ke rumah kita gitu. Sebenarnya banyak penjelasan para ulama yang lain. Misalnya malaikat rahmat, tapi ini penjelasan para ulama ya. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam masya Allah. Jadi kata para ulama, tapi ini penjelasan para ulama ya, termasuk malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada mudminul khamr, orang yang masih kecanduan minum minuman keras atau kecanduan narkoba misalnya. Termasuk kata para ulama orang yang di dalamnya durhaka, ada anak yang durhaka pada orang tua, itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Secara dalil, kalau secara dalil itu bisa dibenarkan karena ada riwayat yang sahih yang menyebutkan kalau orang itu berbuat baik tercium aroma wangi dari amal orang itu. Kalau orang itu jahat maka tercium aroma busuk dari orang itu sehingga malaikat itu kata Nabi menjauh sekian mil. Maka pantas kalau di dalam rumah itu ada anak yang durhaka pada orang tua yang notabene adalah dosa besar kalau nggak tobat ya. Dan ada orang yang masih terus mengkonsumsi minuman keras atau penyalahgunaan narkoba yang tidak tobat maka malaikat rahmat menjauh. Kenapa? Karena aroma busuk yang mungkin muncul dari pelaku dosa besar tersebut. Kalau dia nggak tobat, kalau tobat lain bab itu nanti. Itu seperti itu. Nah itu diantara penjelasan para ulama yang menyebabkan sebagian orang kenapa kok kemudian tidak mendapatkan keutamaan malam Qadar karena malaikat rahmat menjauh darinya tadi itu. Padahal saya ulang tadi, malam Qadar itu identik dengan merapatnya malaikat rahmat. Itu turunnya malaikat rahmat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu seperti itu. Itu diantaranya saja dan masih banyak lagi yang lain mungkin, tapi secara umum
Kita mesti pahami itu supaya malaikat rahmat, saya ulang, mau masuk ke rumah kita. Supaya malaikat rahmat mau menyalami kita. Bahkan tadi ada ulama yang mengatakan di antara ciri kalau seseorang itu disalami oleh malaikat Jibril, itu dia akan meneteskan air mata. Itu di antara cirinya, katanya. Itu bukan hadis, itu perkataan para ulama yang saya pernah ngaji. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian, hafizhani wa hafidhakunallah. Kalau yang gembeng bagaimana Ustaz? Gembeng itu mewean itu nangisan. Ya pokoknya nangisnya karena Allah gitu aja lah. Tiba-tiba terharu ingat dosa atau ingat nikmat Allah yang luar biasa sampai nangis, itu bisa jadi itu sedang disalami oleh malaikat Jibril. Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Al-Qadar itu artinya malam kemuliaan. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Malam tersebut disebut dalam ayat yang mulia, yaitu di surah Al-Qadar ayat 3 sampai 5 itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya. Jadi para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan, maksudnya takdir. Makanya saya pernah sampaikan di sini bahwa takdir alam semesta, terutama kita manusia itu diatur ulang oleh Allah dalam skala besar-besaran itu di malam Qadar. Makanya orang kalau mendapatkan keutamaan malam Qadar, biasanya setelahnya itu dia akan mengalami ledakan-ledakan perubahan takdir yang lebih baik insya Allah. Nah itu diantaranya. Makanya manfaatkan betul dengan mujahadah akhir Ramadan ini. Semoga kita termasuk yang mendapatkan keutamaan malam Qadar itu secara maksimal. Amin. Allahumma amin. Insya Allah mudah-mudahan. Malam itu, malam Qadar itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu sampai terbit fajar. Di ayat ini tidak disebutkan kapan awal mulanya malam Qadar dimulai. Apa dari maghrib, apa dari isya, enggak disebutkan. Cuman di ayat ini hanya disebutkan sampainya, sampai akhirnya. Di sini Allah menggunakan kata hiya hatta matla'il fajr. Menggunakan kata hatta. Hatta itu berarti betul-betul malam itu sampai habis masuk subuh berarti. Sampai masuk subuh. Itu akhirnya. Kapan mulainya enggak disebutkan. Ada yang mengatakan mulai maghrib. Ada yang mengatakan ya itu rahasia Allah mulainya kapan. Bisa saja di ujung-ujung malam, bisa saja misalnya. Tapi terlepas dari apapun itu, Allah hanya menyebutkan akhirnya sampai kapan, yaitu hiya hatta matla'il fajr. Dan dia hingga itu berarti malam sampai betul-betul habis, sampai subuh, berarti sampai subuh. Itu hiya hatta matla'il fajr, sampai keluar fajar atau waktu subuh, sampai betul-betul masuk waktu subuh itu seperti itu. An-Nakhai mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Itu dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan demikian. 1000 bulan itu setara 83,6 bulan. Yes, itu. Tahun. 83,6 tahun. Berarti ya sekarang kebayang nggak selama 80 tahun itu kita dianggap berbuat baik itu non-stop. Misalnya ibu pas malam Qadar lagi sholat, maka ibu dianggap sholat selama 83 tahun lebih itu sholat tok isinya, kalau 24 jam. Kalau ibu saat itu lagi iktikaf, ibu dinilai iktikaf selama 83 tahun non-stop. Ibu kalau lagi baca Al-Quran, berarti ibu diberi pahala baca Al-Quran selama 83 tahun lebih non-stop. Non-stop itu, karena lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sementara usia kita misalnya itu 80 tahun juga misalnya. Dan 80 tahun itu kan kita bolong-bolong, ada baiknya, ada buruknya, macam-macam.
Tapi ditambah dengan yang dapat malam qadar itu. Kira-kira timbangan kebaikannya itu lebih banyak apa lebih sedikit kalau menurut teori itu ya? Ya, lebih banyak kebaikan kita insya Allah. Nah, maka orang yang mendapat keutamaan malam qadar potensial masuk surga. Karena rumusnya di Al-Qari'ah itu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga. Asal keburukannya lebih berat, kalau di ayat itu langsung masuk neraka. Walaupun dalam hadis kita bersyukur pada Allah oleh Nabi diterangkan ada teori syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pun bisa dimengerti insyaallah nggih. Nah, itu diantaranya itu. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat di Lailatul Qadar. Itu pendapat yang lain dari siapa tadi? Dari Mujahid dan Qatadah dan beberapa ulama yang sama. Jadi maksudnya pahalanya itu istimewa sekali dan tidak ada di hari-hari yang lain yang lebih istimewa dibandingkan dengan malam qadar itu. Bahkan andaikan dibandingkan dengan beramal di 1000 bulan itu jauh lebih istimewa. Itu seperti itu. Ini sungguh keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa. Intinya luar biasa lah pokoknya. Nah, amalan apa yang bisa kita lakukan atau yang sepatutnya kita lakukan di malam-malam qadar itu? Amalan apa ini? Ini hanya sebagian saja ya. Nanti kalau mau tambah yang lain ya banyak sebenarnya. Ini yang berhasil saya tulis saja ini. Yang pertama, semangat ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan membangunkan keluarga. Amalan yang diisi adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Nah, ini kalau kita baca riwayat Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, saya ulang, khusus untuk tahun di mana Nabi wafat, Nabi bahkan 20 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Jadi Nabi itu i'tikaf biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menjelang di tahun di mana beliau wafat, i'tikafnya 20 hari. 20 hari sebelum Syawal. Itu. Ya, kita ambil yang 10-an. Kalau Anda tiba-tiba ambil 20 berarti tanda-tanda. Nah, ini ada dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, apabila masuk hari ke-10 ay al-ashrul awakhir. Idza dakhala al-ashra, apabila masuk hari ke-10 ay al-ashrul akhir min Ramadan, maksudnya hari ke-10 yang terakhir di bulan Ramadan, maka syadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Maka Nabi mengencangkan sarungnya. Maksudnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu beliau tidak menggauli istrinya, beliau sibuk dengan ibadah itu, bahkan beliau menghidupkan malamnya dengan aneka ibadah termasuk sholat malam, dan beliau membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam qadar itu. Jadi kalau bisa di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu fokus kita bermujahadah beribadah kepada Allah, dan jangan sendiri, ajak keluarga untuk juga beribadah kepada Allah di malam-malam itu. Syukur-syukur colek, ayo maskim, berangkat ke masjid maskim misalnya gitu. Siapa maskim? Ya Anda tahu Mas Poi maskim lah ada. Misalnya. Nah, kalau Pak Hans nggak usah disuruh, itu seperti itu. Itu seperti itu. Jadi singkat cerita, dorong keluarga untuk beribadah kepada Allah. Di samping kita sendiri juga beribadah kepada Allah. Bangunkan itu seperti itu. Ya. Enggak harus, cuman sebaiknya. Ya, tempat yang steril dan mulia itu ya di masjid itu.
Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sendiri tapi ajak keluarga untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau anaknya di Amerika ditelepon, jangan lupa ya. Hidupkan malam-malam qadar. Di Amerika ada juga Bu itu, iktikaf di sana itu. Ada ya. Oh. Ya kalau bisa anaknya didorong. Oh, ada. Oh. Alhamdulillah. Bon, kemudian yang kedua, menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Yang kedua, ini caranya, kiat amalan supaya kita dapat keutamaan qadar itu, menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Ini kata para ulama itu yang kedua itu. Jadi menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan anna ihya'aha yahsulu bi ayyusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalliya subha fi jama'atin. Menghidupkan malam qadar itu bisa dengan melaksanakan salat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Al-Musayyib mengatakan, "Man syahida Lailatul Qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha." Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam qadar tersebut. Dan perkataan Imam Syafi'i yang qadim, yang lama, "Man syahida al-isya'a wa subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihadhihi minha." Siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh pada malam qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Semua perkataan di atas diambil dari kitab Lataiful Ma'arif. Ibu, kenapa kok isya dan subuh? Orang kalau salat isya berjamaah itu diberi pahala seperti salat malam setengah malam. Kalau salat subuh berjamaah itu seperti menghidupkan semalam suntuk itu. Nah, saya katakan tadi malam qadar mulainya kan kita tidak tahu. Tapi akhirnya diberitahu hiya hatta matla'il fajr, sampai meletek fajar, sampai waktu subuh. Nah, berarti kalau ibu subuh berjamaah dapat masih enggak itu? Dapat. Sehingga makanya orang kalau sholat subuhnya berjamaah, isyaknya berjamaah, itu potensial dia mendapatkan bagian keutamaan malam qadar secara maksimal pada malam itu. Makanya kalau bisa di malam-malam Ramadan ya diusahakan berjamaah. Di rumah boleh Ustaz, kan ibu bukan perempuannya, silakan, tidak ada masalah. Di rumah tidak ada masalah. Kalau ibu misalnya mau jamaah sama Mas Roni, tidak ada masalah. Misalnya. Atau jamaah sama Mas Masri, tidak ada masalah. Misalnya. Dan yang lain-lain lah. Monggo silahkan. Itu seperti itu. Allah, syukur-syukur di masjid. Apa Bu? Syukur-syukur di masjid. Itu seperti itu. Ini supaya kita ini mendapatkan apa Bu? Keutamaan malam qadar secara optimal itu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya di atas sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfil lailah." Itu. "Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyamil lailatin." Barang siapa mendatangi salat isya secara berjamaah, maka adalah baginya pahala seperti sholat separuh malam. Wa man sholal isya wal fajr, dan siapa sholat isya dan fajar fi jamaatin dalam jamaah, kana lahu ka qiyamil lailatin, dia diberi pahala seperti sholat semalam suntuk. Itu seperti itu. Makanya diusahakan isya, terutama nanti sebulan terakhir di bulan Ramadan ya. Terutama di malam-malam ganjil, dan sini sekarang semuanya ganjil malamnya. Ya, jadi
Sholat malam, sholat isya usahakan berjamaah, sholat subuh usahakan berjamaah. Saya ulang, karena ibu-ibu di rumah boleh, tidak apa-apa. Dengan anak perempuan sama anak perempuan tidak ada masalah. Misalnya ibu tidak berkesempatan di masjid misalnya gitu ya, syukur-syukur bisa bareng sama suami berjamaah di masjid. Nah, itu akan lebih baik lagi. Ini insya Allah ini akan mendapatkan keutamaan malam qadar secara maksimal. Kejar kuncinya Bu, isya berjamaah, subuh berjamaah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan para ulama yang lain dalam kitab beliau menyebutkannya. Ini dinukil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Disebut sholat malam itu Bu, kaget saya. Disebut sholat malam itu kalau setelah sholat isya, itu namanya sholat malam. Terhitung dari ba'diyah isya itu udah sholat malam namanya. Paling enggak sama witir lah. Paling tidak tarawih termasuk. Niki misalnya capek-capeknya paling enggak witirnya jangan hilang lah, witirnya itu 3 rakaat, jangan sampai hilang. Tapi di hadis itu 1 Ustaz, boleh 1 asal ibu ba'diyah isya. Kalau enggak ba'diyah isya 3, witirnya 3 jangan 1. Jadi di hadis itu yang 1 itu kalau ibu pakai ba'diyah isya, boleh witirnya 1 terus tidur. Tapi kalau kemudian ibu tidak ba'diyah isya 3. Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid beliau mengatakan ijma' ulama dilarang salat malam hanya 1 rakaat. Maka kalau bisa salat malam itu dihidupkan walaupun hanya dengan ba'diyah isya dan witir. Walaupun hanya dengan ba'diyah isya, taruhlah misalnya enggak tarawih misalnya. Itu hidupkan malam itu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita mengerjakan salat malam di malam Qadar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya. Contohnya riya, tidak karena manusia tapi karena Allah maksudnya. Itu dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari sebutkan demikian. Wallahu alam bisawab. Kalau bisa salat malam jangan bolong di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ustaz, kalau kita masih dapat bagaimana? Ya kan, dan dari ibu kan mungkin ada yang masih dapat ya. Yang menopause enggak masuk. Yang masih dapat berarti bagaimana ini Ustaz? Gampang. Dihidupkan dengan selain sholat, dzikir misalnya, dzikir atau baca Al-Quran yang ada terjemahannya ya, itu silahkan aja, tidak ada masalah. Dan insya Allah kalau kita terbiasa, kan Ramadan ada 30 hari ya. Kalau selama ini kita tarawih terus, sesuatu terhalang gara-gara menstruasi misalnya atau karena sakit, hadisnya Sahih Bukhari juga, Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia melakukan. Itu saat dia mukim atau saat dia sehat itu seperti itu. Insya Allah asal selama ini kita taraweh. Kalau selama ini nggak pernah taraweh, terus menstruasi pas malam qadar nggak baca Quran juga, ya udah kosong itu. Jadi usahakan ngeten itu. Atau membantu orang yang itikaf di masjid. Jadi orang yang itikaf kita bantu. Kalau kita membantu orang yang itikaf, insya Allah kita dapat pahala yang sama dengan mereka yang itikaf. Contohnya apa Ustaz? Bantu nyetok kopi atau aneka makanan. Kalau di masjid saya di Asyuhada itu dekat rumah itu biasanya ada orang itu sampai bawa dispenser ke masjid. dibawa ke masjid supaya orang bisa ngopi, bisa STMJ,
bisa ada mie gelas, itu laku juga mie gelas ternyata itu. Mie gelas laku juga. Untuk supaya orang iktikaf itu merasa nyaman, ya. Itu berlomba-lomba aja nanti di sini kalau ada begitu ya silakan berlomba-lomba. Kita yang mendukung kegiatan mereka. Kok malam itu malam qadar turun, insya Allah kita dapat pahala yang sama dengan mereka yang kita bantu. Dalilnya Ustadz An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau dengan yang ditolong tersebut. Ngoten nggih? Ya, itu kalau kita bantu orang yang iktikaf. Ya, nanti hubungi DKM lah. Saya bagian kopi saya, Pak. Saya begitu mereka iktikaf merasa nyaman, merasa terfasilitasi oleh kita, maka insya Allah kita yang membantu itu dapat pahala yang sama dengan mereka, insya Allah. Itu seperti itu. Yang keempat, mengamalkan doa pada malam qadar. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jika ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa yang doa yang mesti aku ucapkan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma wahai Allah, innaka sungguhnya panjenengan engkau afuwun maha pemaaf. Tuhibbul afwa engkau senang memaafkan. Karenanya fa'fu anni maafkanlah hamba. Ini doa yang sangat dianjurkan di malam-malam qadar. Jadi rupanya kita di malam qadar itu diperintah oleh Nabi dalam hadis ini untuk memperbanyak minta maaf kepada Allah. Kalau minta ampun, astagfirullah berarti ya. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa, cuman anjurannya ini. Ustadz, apa bedanya astagfirullah sama fa'fu anni tadi? Kalau astagfirullah, ya Allah hamba mohon ampunanmu ya Allah, yang turun adalah maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Ampunan itu, kasus itu ditutup. Kasus itu ditutup, itu ampunan namanya. Jadi kalau ada kasus masalah dosa itu ditutup oleh Allah kasusnya, di SP3 kan, tidak di P21. Itu maka berarti kasusnya ditutup. Ya, enggak ya di SP3 kan. Bukan di P21. P21 kan lanjut itu. Ditutup kasusnya. Maka yang model-model begitu itu astagfirullah. Tapi kalau fa'fu anni, kita mohon pemaafan Allah. Pemaafan itu kan dari kata afa. Afa itu artinya mencabut pohon sampai ke akar-akarnya. Maka dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Ada yang nanya, emang dosa itu ada akarnya Ustaz? Maka jawabannya, di antara nama dosa itu adalah ismun. Di antara nama dosa adalah ismun. Ismun itu artinya buntut yang panjang. Jadi kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang kadang. Ada berujung masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah macam-macam. Tapi jangan terus duduk ini ya, kalau ada orang sakit, pasti banyak dosanya ini. Jangan. Para nabi pun juga sakit, tapi tidak karena dosa. Tapi maksudnya ini untuk muhasabah diri kita. Nah itu kalau memang karena dosa misalnya ya, maka dimaafkan oleh Allah itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Utang lunas insya Allah. Ya, yang kesulitan dimudahkan oleh Allah. Dan aneka-aneka yang lainnya. Itu kalau kita meraih pemaafan. Maka di malam qadar yang disarankan istighfar bagus. Kita dapat ampunan Allah aja udah bagus gitu. Apalagi dapat pemaafan Allah. Kalau pemaafan Allah, Allah cabut dosa itu sampai ke akar-akarnya. Dan dalam hadis ini kita diberitahu juga oleh Nabi bahwa Allah itu tidak hanya maha pemaaf, tapi senang memaafkan. Kita ini bertuhankan Allah yang hobinya itu memaafkan. Maka kalau ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah, itu kebangetan itu. Bukan kebangetan, kebangetan. Kok ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Itu kebangetan berarti. Bukan kebangetan, kebangetan. Kenapa? Karena Allah Nabi memperkenalkan bagi kita bahwa Tuhan kita Allah itu tidak hanya maha pemaaf, tapi
senang memaafkan, hobinya lo memaafkan. Piye terus itu? Kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah, berarti nama kepepuangatan. Allahu Akbar. Semoga Allah ampuni kita semua. Amin insyaallah. Tadi hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Hasan sahih hadisnya. Ibnu Rajab rahimahullah memberi penjelasan menarik. Wa innama umira bisu'alil afwi fi lailatul qadri ba'dal ijtihadi fil a'mali fiha wa fil layalil ashri li'anna al-'arifina yajtahiduna fil a'mali thumma la yarawna li anfusihim 'amalan sholihan wala halan wala maqalan fayarji'una ila su'alil afwi kahalil mudnibil muqsiri. Dianjurkan banyak meminta maaf atau ampunan pada Allah di malam Qadar, itu setelah di sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan dan juga di 10 malam terakhir. Karena orang yang arif bijak adalah yang bersungguh-sungguh dalam beramal, namun dia masih menganggap bahwa amalan yang ia lakukan bukanlah amalan keadaan atau ucapan yang baik atau soleh. Oleh karenanya ia banyak meminta ampun pada Allah seperti orang yang penuh kekurangan karena dosa. Jadi kalau bahasa sederhananya, permohonan maaf kepada Allah itu serupa penyempurna untuk sebuah amalan yang pasti ada cacatnya. Kalau bahasa kita, siapa yang bisa sempurna di antara kita? Pasti enggak. Puasa kita mungkin bos siti-siti, mungkin ada yang kelepasan apa, ngomong apa, atau mendengar apa, atau mungkin mata berbuat apa. Nah, sehingga itu kekurangan-kekurangan itu ditutup dengan aneka permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi apa? Sempurna, karena disempurnakan oleh Allah. Ini penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amali minallahi al-afwa." Bukanlah orang yang arif, orang yang bijak jika ia tidak pernah mengharap pemaafan atau penghampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin disebut sebagai orang yang arif, orang yang mengenal Allah dengan baik dan benar, maka hendaklah kita tidak bosan-bosannya mengucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini kalau bisa jangan hanya di malam 10 bulan Ramadan, tapi setiap saat di malam-malam Ramadan terutama, dan itu kapan saja sebenarnya. Doa itu kapan saja bisa kita sampaikan kepada Allah. Karena kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah tadi, bahkan dosa itu Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Nah, okay? Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Lebih sepuh siapa? Bu Ita apa Bu Ana? Bu Ana, monggo. Monggo Bu Ana. Nggih. Kalau saya pribadi mengambil sikap memberitahu dari awal, Pak, karena ini puasa, saya tidak menyediakan apa-apa ya. Cuman nanti Bapak saya kasih uang untuk ekstra uang apa. Kalau saya gak nyebut uang rokok, ya uang ngopi lah. Tapi saya tidak menyediakan semua itu. Ya, saya mengambil sikap tidak. Soal kemudian dia nggak puasa itu urusan dia, bukan urusan saya. Ya urusan saya adalah saya tidak memfasilitasi tidak puasanya itu. Kecuali memang kondisi kerja berat, di mana kemudian dia nggak kuat sehingga terpaksa harus minum, ya silakan kita fasilitasi. Cuman kalau sekiranya masih kuat, kan kita tidak boleh langsung dari awal menyediakan itu semua dari sejak awal. Kalau saya pribadi, ya. Nah kalau secara hukum, kalau kita dari awal memfasilitasi dia tidak puasa padahal dia seorang Muslim, ngerinya kita masuk dalam kategori bekerja sama dalam kemaksiatan. Ngerinya begitu. Jadi kalau saya dari awal sudah ngomong. Jadi kalau saya pas misalnya pakai tukang bulan Ramadan, Pak mohon maaf karena ini puasa, saya tidak menyediakan cemilan dan kopi dan lain-lain dan kawan-kawan ya. Cuma nanti saya kasih uang ekstra, itu aja. Terserah Bapak, saya nggak bisa menyediakan semua itu karena ini lagi bulan puasa. Misalnya gitu. Saya kira ngoten ya. Wallahu a'lam. Kecuali tadi dia memang dari awal dia puasa, ternyata dengan pekerjaan dia tidak kuat, ya, baru kita boleh memfasilitasi dia untuk membatalkan puasanya karena tidak kuatnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Ita.
Nggih. Kalau Ustaz menyampaikan kan ibu-ibu ada yang berpendapat boleh dan tidak boleh. Dan saya mau bertanya mengenai yang mengizinkan. Sebaiknya bagaimana Pak Ustaz? Misalnya ketika kan ibu-ibu itu selesai sholat tarawih, apa sebaik boleh pulang dulu lalu jam 1 malam menuju masjid, atau habis tarawih lanjut langsung membaca Al-Quran terus sampai jamnya sholat tahajud ya di masjid ini, bangunkan untuk sholat tahajud lalu membaca Al-Quran, sahur bersama, kemudian kita biasanya pulang menuju ke rumah untuk mengurus yang di rumah untuk sahur. Sebaiknya bagaimana tata cara untuk ibu-ibu yang akan beriktikaf di masjid? Baik. Sependek yang saya baca tadi, kalau kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 187 itu ada ayat yang berbunyi wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu gauli istrimu itu sementara kamu dalam keadaan iktikaf di masjid. Itu menunjukkan bahwa para istri, para sahabat, termasuk para istri Nabi secara bergantian itu ngikut iktikaf tapi tidak full. Maka ibu-ibu kalau memang mau itu silakan iktikaf dan tidak harus full. Kalau memang masih ada diurus di rumah misalnya, itu namanya iktikaf part time apa namanya itu. Ya pokoknya gitulah. Ya semacam itu. Boleh, tidak apa-apa, silakan aja. Itu satu. Cuman memang para istri Nabi sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, beliau full iktikaf itu. Sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, mungkin karena udah nggak ada yang diurus ya. Jadi beliau full i'tikaf di masjid yang saya tahu. Itu namanya sunnah sahabah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terkembali pada ibu-ibu, apakah mau full atau tidak full. Tapi yang jelas dalil adanya i'tikaf di masjid untuk para wanita itu diantaranya di surah Al-Baqarah ayat 187 itu. Itu uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum hunna libas lakum antum libasul lahun. Dan seterusnya sampai ada ayat wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Itu ayat melarang para sahabat menggauli istrinya di masjid sementara dia iktikaf di masjid. Ibu-ibu mungkin nggak kebayang ya, bagaimana kok di masjid menggauli istri misalnya. Ya karena kita orang Indonesia makannya kan ongol-ongol, makannya nogosari. Orang Arab kan makannya kambing, Bu. Rempahnya kan serba hot gitu. Makanya pantas kalau ada kemungkinan jebol di masjid. Makanya Nabi Quran wanti-wanti jangan gaul istrimu di masjid sementara kamu iktikaf. Kalau kita nggak kebayang lah, karena kan makannya ongol-ongol tadi itu. Kalau mereka bisa itu. Mereka bisa itu. Nah, ngoten nggih? Nggih. Boleh, tidak apa-apa, nggak harus full. Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi pun sampai detik ini belum pernah full ya. Selama ini saya cuma ambil malam aja karena saya ngisi kajian. Dan di beberapa tempat pengajian saya juga masih ngisi kan, sehingga saya tidak bisa full 24 jam. Tapi 10 hari terakhir insyaallah saya full malamnya itu insyaallah. Itu wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Bu? Nggih, monggo, Bu. Sebentar Bu Wiwi. Nama-nama Bu? 24 jam. 24 jam. Boleh, cuman yang paling utama itu malam. Karena kita kejar keutamaan malam qadarnya itu. Nggih, monggo Bu. Ngapunten nggih. Patung. Nggih. Ya, itu masuk 3 dimensi. Kalau ikut pendapat yang kedua itu tidak boleh dipajang. Kalau mau dimasukkan kardus dulu aja selama bulan Ramadan. Jangan dipajang. Intinya dipajangnya itu. Kalau nggak dipajang nggak apa-apa. Makanya tadi kan perintah Jibril tutup matanya. Jadi masukkan dalam kotak dulu aja. Terutama di malam-malam Ramadan supaya steril. Kalau ibu pakai pendapat yang kedua ya. Tapi kalau pendapat ketiga, selama itu bukan gambar dan patung yang disembah, maka malaikat rahmat masih mau masuk. Cuman kalau saya ulang tadi, kalau di hadis yang sampai kepada kita, malaikat rahmat itu malaikat Jibril maksud saya itu pernah tidak mau masuk ke dalamnya Nabi gara-gara ada patung itu.
yang 3 dimensi itu. Maka Jibril berkata alaihissalam, Muhammad tolong matanya ditutup. Begitu mata ditutup baru malaikat Jibril mau masuk. Itu seperti itu. Kenapa? Ya kalau di hadis itu enggak disebutkan bentuknya apa. Apakah itu patung yang disembah atau tidak. Tapi yang jelas bukan boneka, bukan mainan anak-anak ya. Kalau mainan anak-anak jelas hadisnya sahih. Siti Aisyah itu punya boneka banyak dan malaikat Jibril tetap mau masuk, tidak ada masalah. Mainan anak-anak bukan mainan emak-emak. Kecuali mainan emak-emak dari anak-anak. Oke, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain kalau ada. Oke, monggo Bu Linda. Oke. Oke, betul. Saya juga pernah mendengar penjelasan begitu ya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab, saya kurang tahu karena kalau yang saya tahu gini, ini yang saya tahu Bu ya. Berhala yang disembah itu jin betah di situ. Yang disembah. Ya, makanya masyhur dalam satu riwayat setiap yang disembah selain Allah maksudnya itu jin betah di situ. Nah, jadi itu yang saya tahu. Jadi bukan semua patung, bukan semua gambar, bukan semua foto, tapi yang disembah. Yang disembah itu jin memang senang di situ. Itu yang sampai kepada kita riwayatnya itu dulu ya. Yang kedua, jin itu senang berlarian di pembuluh darah manusia. Ya, jadi di pembuluh darah manusia. Makanya kalau kita makan pakai tangan kiri itu potensial jin masuk atau setan masuk. Lupa enggak baca doa itu potensial juga masuk. Makanya usahakan makan minum apapun aktivitas usahakan bismillah hamdalah itu supaya steril lah gitu. Wallahu alam bishawab. Itu yang saya pahami Bung ya. Ya memang saya sering beredar di TikTok itu. Ini boneka-boneka kita hancurkan karena di sini jin senang betah di boneka-boneka itu katanya. Terus kemudian di foto-foto itu juga wallahu a'lam saya kurang tahu. Tapi kalau merujuk pada dalil-dalil yang ada, kan kita nggak boleh katanya kan kalau perkara gaib itu. Kalau merujuk pada dalil-dalil yang ada itu jin kafir maksud saya itu senang sekali tinggal di patung atau gambar yang disembah selain Allah. Itu wallahu a'lam bishawab. Nggih. Bu Popi. Iktikaf itu boleh tidur, bukan tidak boleh tidur. Makanya Nabi sampai bikin kemah. Nabi di masjid bikin kemah, sampai bikin kemah. Jadi orang iktikaf bukan tidak boleh tidur, boleh tidur, tidurnya di dalam masjid berarti. Statusnya orang yang iktikaf. Kalau di rumah nggak ada perkara nggak dapat pahala iktikaf, usahakan jangan tidur kalau di rumah. Kalau di rumah. Bukan tidak boleh, usahakan jangan tidur karena tidak dapat pahala iktikaf. Kalau di masjid kan tidur bisa dapat pahala iktikaf kalau di masjid. Enggak apa-apa, yang penting ujungnya dapat. Iya, enggak apa-apa, yang penting ujungnya dapat. Iya, enggak ada masalah. Tapi usahakan isya berjamaah ya tadi. Usahakan isya berjamaah kalau bisa. Subuh berjamaah juga kalau bisa. Usahakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sebentar Bu Popi dulu. Sudah selesai? Nggih. Iya kan cari yang lain. Kan itu salah satu cara tadi kan. Di antara cara lain adalah memperbanyak baca Al-Qur'an. Iya bisa. Ya ibu mau tidur gini bukan tidak boleh tidur bukan. Cuman kalau ibu di rumah tidur, ibu nggak dapat pahala itikaf kan kalau di rumah. Kalau di masjid kan dapat pahala itikaf tetap walaupun tidur. Iya itu maksud saya. Oke. Apalagi ibu tidur di masjid sambil nunggu mau sholat subuh kan. Nah itu nunggu sholat itu sudah di dalam sholat itu seperti tidur aja di dalam sholat itu kalau di masjid ya. Kalau di masjid. Makanya saya ulang tempat yang paling steril memang masjid, yang paling aman memang masjid, yang paling bagus memang masjid. Tapi bukan satu-satunya tempat. Ya tadi misalnya menjelang Ramadan kok pesanan kastengel banyak, pesanan nastar banyak, enggak apa-apa. Itu juga mencari nafkah itu juga
juga bagian dari. Bukan, boleh, tidak ada masalah. Justru kalau bisa ibu tidur di awal malam aja, nanti di akhir malam justru kejar keutamaan malam qadarnya. Bu, kalau saya katakan kapan malam qadar kan kita tidak tahu. Enggak, kapan malam qadar mulainya kan kita tidak tahu. Tapi akhirnya kan Allah beritahu di hingga terbitnya subuh itu kan. Nah, berarti gini Bu, kalau Ibu Popi mau tidur aja di awal malam, enggak apa-apa. Nanti bangun tengah malam, Al-Muzammil itu loh, kan bangun tengah malam, lewat dikit atau kurang dikit. Iya, sampai subuh udah melek dah itu. Iya. Kalau mau dapat 30 hari. Iya, kalau mau dapat. Iya, kalau mau dapat 30 hari kalau mau dapat. Kalau mau dapat. Ya, ya paling enggak 10 hari terakhir lah. Ya. Oke, monggo siapa tadi? Monggo. Oke, monggo. Oke, monggo. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pelajari, boleh, tidak apa-apa Bu, sebelum tidur kita pasang niat dalam hati dan mohon kepada Allah, ya Allah tolong bangunkan hamba di pada tengah malam nanti atau di pada jam di mana saya mau tahajud misalnya. Di samping kita niatkan, kita mohon sama Allah. Menurut informasi yang pernah saya baca, itu kayak semacam perintah ke otak untuk nanti secara refleks dengan izin Allah memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk bangun, karena kita sudah pasang niat, ya alarm tubuh kita itu. Ya kalau dulu guru saya ngajari baca inna a'tainakal kautsar itu 3 kali, terus mohon pada Allah, ya Allah bangunkan hamba jam sekian, insya Allah nanti kita bangun sesuai dengan yang kita harapkan itu. Di samping memang tidak ada penjelasan ilmiah tadi itu ya. Itu yang pertama. Al-Kautsar itu, tapi itu kata guru saya ya, bukan hadis. Yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apakah apa tadi Bu? Oh, salat. Begini. Semua nabi dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perintah salat semuanya, perintah zakat semuanya, berbakti pada orang tua semuanya, termasuk perintah untuk puasa. Salat semuanya. Jadi salat, zakat, berbakti pada orang tua, puasa, semua nabi punya syariat itu. Hanya memang syariatnya berbeda, tidak sama. Konon yang sampai kepada kita ya, salat zaman Nabi Sulaiman itu hanya berdiri saja misalnya. Ya walaupun nanti konteksnya kalau ada ruku dan sujud, ruku sujudnya mungkin tidak sama dengan yang ada di masa Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di masa Nabi, tata cara sholatnya itu menghimpun semua bentuk penghormatan. Orang itu ada yang menghormat dengan mengangkat tangan. Ada orang yang menghormat itu dengan berdiri. Ada orang menghormat itu dengan menunduk. Ada orang menghormat dengan sujud. Ada orang yang menghormat itu dengan bersimpuh. Itu semua bentuk penghormatan
itu dihimpun dalam sholat syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan itu semua hanya untuk Allah. Semua itu hanya untuk Allah. Maka kalau ibu nanya, Isra dan Mi'raj itu awal mula adanya sholat 5 waktu. Nah, sebelum itu Nabi sholatnya tidak 5 waktu, tapi tidak ditentukan kapan waktunya. Yang penting sholat yang kalau kata Siti Aisyah, dulu sebelum Isra Mi'raj itu sholat itu 2 salam 2 salam. Baru kemudian menjadi ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2 itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lebih tepatnya bisa menyempurnakan gerakan semua Nabi sholat. Jadi mungkin kan dalam zaman Adam itu sholatnya bagaimana, zaman Nabi Nuh bagaimana, sampai ke Nabi Muhammad itu sempurnanya kita sekarang ini. Betul, tidak salah. Makanya saya bilang tadi, sholat kita itu menghimpun semua bentuk penghormatan. Saya ulang ya, ada orang menghormati itu dengan berdiri kan, ada yang menghormati dengan mengangkat tangan kan ada. Ada orang yang menghormati itu dengan menunduk, ada yang hormati itu dengan sujud, ada yang menghormati itu dengan bersimpuh, duduk bersimpuh itu. Semua bentuk penghormatan dalam tradisi manusia itu dihimpun dalam sholat kita itu, sholatnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya tahu nabi-nabi sebelumnya itu memang ada beda. Seingat sependek yang saya pernah baca itu, syariat Nabi Sulaiman itu sholat itu hanya berdiri aja, hanya berdiri. Ada sujud, ada rukuk, mungkin ada, tapi tata caranya mungkin tidak seperti yang kita lakukan. Mungkin hanya sebatas pada berdiri itu aja mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu kalau itu. Kalau itu saya nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Apakah itu ajaran Nabi Isa valid atau pengikutnya belakangan? Ya. Ya, lakum dinukum waliyatin. Iya. Masing-masing punya aturannya sendiri itu. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Nggih, lakum dinukum waliyatin. Nggih. Monggo Bu Dokter. Nggih. Terus Bu. Ini di masjid apa di luar di rumah. Secara prinsip i'tikaf itu berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Itu secara bahasa. Sehingga ibu di rumah baca Al-Qur'an, ibu di rumah sholat, itu ya i'tikaf, tapi secara bahasa. Bukan secara syar'i. Secara syar'i i'tikaf itu berdiam diri di masjid ya untuk beribadah kepada Allah. Jadi berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah itu i'tikaf secara syar'i. Berarti kalau di luar masjid secara syar'i bukan i'tikaf sebenarnya. Walaupun secara bahasa itu juga i'tikaf. Makanya bedanya gimana Ustadz? Kalau di masjid kita tidur pun masjid pahala terus mengalir. Kenapa? Karena pahala i'tikaf masih terus berlangsung. Kalau di rumah ibu tidur ya nggak dapat pahala i'tikaf sudah. Karena kan ibu tidur. Ketika ibu beribadah itu baru namanya i'tikaf secara bahasa ya, itu seperti itu. Nah, sebenarnya i'tikaf itu ya suka-suka kita, di masjid pun juga suka-suka kita. Ketika kita masuk ke masjid dengan niat i'tikaf, kita dapat pahala i'tikaf. Nanti kita keluar batal i'tikafnya. Masuk lagi niat i'tikaf lagi. Ya itu kecuali kalau keluarnya untuk kepentingan yang memang tidak bisa dicegah. Seperti kepentingan yang mendesak seperti pipis atau pup misalnya, atau apalah aneka-aneka yang lain yang memang harus keluar gitu. Ya, itu tidak apa-apa.
Kalaupun taruhlah misalnya batal, masuk ya niat lagi. Tidak ada masalah. Iktikaf batal tidak apa-apa, nanti masuk niat lagi gitu aja. Secara syar'i bukan, tapi secara bahasa iya. Bagus. Tadi saya bilang masjid itu sebagai salah satu tempat yang paling utama, tapi bukan satu-satunya tempat. Makanya saya bilang tadi, justru kalau kita baca Sababul Wurud, kenapa kok Nabi dibuat lupa tentang kapan malam Qadar itu justru bermula dari ketika malam Qadar diberitahukan itu pasar tutup. Orang nggak gojek lagi, orang nggak ngojek lagi, orang nggak buka toko. Nah, sementara Allah maunya semua normal gitu. Nah, sehingga terus kemudian dibuat lupalah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa kalau pas malam Qadar normal aja. Yang saya ulang tadi, kalau yang pesanan jahitan banyak, jahit aja nggak apa-apa. Kalau pesanan kastengel banyak, ya ngofon kastengel aja nggak ada. Kalau pesanan nastar banyak itu. Sebentar. Iya, niat lagi itu. Nggih. Monggo Bu Nana Chandrawati. Nggih, monggo. Dapat pahala kalau ibu mendukung suami. Ya, mendukung maksudnya dapat, ya. Kan suami itu bisa itikaf karena dukungan istri diantaranya kan. Mendukung mau berangkat, ya disiapkan apa minumannya, makanannya itu. Ya baju kokonya itu siapkan. Ibu maunya semua difasilitasi lah suami itu. Maka tadi An-Nisa ayat 85, siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau ditolong tersebut. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. An-Nisa ayat 85 itu. Saya kira itu, Bung. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak punya suami bagaimana? Ya. Ya. Gini, kalau suaminya mandiri berarti bantu suami orang gitu aja. Manda, tunggu dulu. Maksudnya apa? Kan di sini banyak suami orang yang itikaf kan. Ibu support aja kopinya. Ibu support tadi ya gitu. Ibu bantu pengadaan kopinya, SMC-nya. Kopi, SMC, jahe merah, tolak angin. Apa mie gelas itu laku banyak loh. Saya di waktu itikaf saya lihat orang-orang pada makan mie gelas. Saya lihat mungkin di rumah dimarahi sama istri makan mie, terus di masjid makan mie dia. Okay. Hadisnya sahih riwayat At-Tabarani, seingat saya hadisnya ya. Sahih riwayatnya, orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya itu fisabilillah. Ya, sehingga orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu fisabilillah. Maka kalau ada orang sedang mencari nafkah untuk keluarganya, hadisnya sahih yang saya baca ya. Hadisnya sahih riwayat At-Tabarani seingat saya rahimahullah, itu fisabilillah. Jadi dokter yang lagi piket atau polisi yang sedang tugas atau apapun lah pas malam-malam itu tercatat fisabilillah. Sehingga kalau malam Qadar itu terjadi, beliau mendapatkan pahala mencari nafkah untuk keluarga lebih baik daripada 1000 bulan tadi itu ya, insyaallah. Jadi enggak usah khawatir, itu fisabilillah juga. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sami-sami. Ada lagi? Cukup? Ya pun, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.